والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المكرمين. قال تعالى في كتاب الكريم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masyaallah muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Rawdatul Musyawarah Kemayoran Surabaya dan segenap pemirsa TV 9 Santun Menyejukkan rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Berkah rahmat dari wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberi kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ngaji bersama, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala apa kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang pernah kita perbuat semoga diampuni oleh Allah. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Permasalahan kita diberikan jalan keluar oleh Allah. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah. Semoga untuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dianugerahi anak-anak yang salihin dan salihat, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna kepada agama, nusa, bangsa. Semoga kita semuanya hamba Allah yang muttaqin, muhsinin, qanitin, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah, insyaallah doa kita makbul, diterima oleh Allah. Didoakan oleh kita semua setelah sholat maghrib, kita berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi orang hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Karena harapan kita itu Pak, yaitu terakhirnya membawa la ilaha illallah Muhammadur man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, yakin kepada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka dakhalal jannah, pasti masuk surga. Semoga kita masuk ahlul jannah, amin. Masuk surga semuanya, amin. Tanpa neraka, amin. Kita termasuk min ahlil jannah, amin ya rabbal. Baik para bapak, para ibu saya hormati, kita lanjutkan ngaji kitab Khazanah Azwajah. Khazanah itu artinya rangkuman kekayaan yang ada di dalamnya itu. Azwajah, bukan azwajah, Pak. Azwajah itu ahlu sunnah wal jamaah, bukan azwajah. Kalau azwajah apa Pak? Istri-istri. Ini azwajah ahlu sunnah wal jamaah. Khazanah azwajah. Kita sekarang sampai pada bab tawassul, halaman 142. 142. Ketemu? 142. Kita ambil bab-bab yang bisa kita bahas secara singkat. Kita baca bab tawassul. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Berdoa itu mintanya kepada siapa, Pak? Kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita meminta.
Yang paling baik doa itu langsung kepada Allah. Kalau itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita merasa belum begitu dekat dengan Allah, kita diperbolehkan untuk berdoa kepada Allah dengan perantara, dengan tawassul, dengan berperantara, agar supaya doa kita ini segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tawassul itu Pak, ada yang masyru'ah, ada yang ghairu masyru'ah. Ada yang disyariatkan oleh Allah, ada yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bicara masalah doa bertawassul yang masyru'ah, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ada dasarnya Pak bertawassul? Ada. Baik itu Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Maidah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini berarti ini adalah ayat Madaniyah yang turun di Madinah. Karena ya ayyuhalladzina amanu. Kalau yang di Mekah itu Pak, ya ayyuhan nas. Yang segenap manusia, Islam atau kafir. Itu. Tapi kalau yang sudah di Madinah, ayat turun ya ayyuhalladzina amanu. Karena ayat itu Pak, ada yang ayat turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ada yang sebelum hijrah ke Madinah masih di Mekah. Nah, ciri-cirinya itu Pak. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu berarti ayat Madaniyah, ayat turun di Madinah yang sudah umat Islam banyak di sana. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah memanggil itu? Itu merupakan panggilan kepada orang-orang yang beriman agar perhatian terhadap apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Banyak ittaqullah, takwa kepada Allah. Takwa itu artinya imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ini definisi yang pendek Pak. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa. Ini bahasa kita banyak Pak. Kami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sumpah-sumpah jabatan, dalam ikrar-ikrar itu diucapkan. Bahkan kalau Jumat harus kalimat takwa ini diucapkan Pak. Ittaqullah. Rukunnya khutbah Jumat itu Pak harus ada ittaqullahnya. Ini pentingnya takwa. Dan derajat muttaqin. Masya Allah. Innal muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa itu dapat keuntungan-keuntungan Pak. Mafaza. Keuntungan-keuntungan. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah akan memberikan makhraja. Jalan keluar dari semua persoalan yang kita hadapi. Persoalan rumah tangga, ibu tukaran dengan suami. Ada yang tukaran dengan suami ibu? Enggak ada, alhamdulillah. Aman dunia. Kalau bertakwa insya Allah dapat jalan keluar Bu, insya Allah. Tapi kalau karpe dewe, kardiman, ya enggak nemu Pak. Maka minta kepada Allah apa masalahnya, cari solusinya, dekatkan kepada Allah. Jangan karpe dewe. Kalau karpe dewe enggak selesai. Orang itu pasti punya masalah. Gini apa enggak Pak?
Baik itu pedagang, petani, pegawai, ustadz, semua itu punya masalah, Pak. Nah, kita bukan mencari masalah, Pak. Bagaimana kita mencari solusi dari masalah itu? Bagaimana menghadapi masalah itu, Pak? Kalau dengan takwa, dengan cara kita dekatkan diri kepada Allah, solusinya menurut yang dianjurkan oleh Allah, maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari semua persoalan yang kita hadapi. Kalau takwa, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan orang yang bertakwa itu akan dapat rezeki yang tanpa dihitung-hitung, yang tanpa diduga-duga. Rezeki itu, Pak, ada 3, Pak, cara mendapatkannya. Pertama itu dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Itu. Dia hanya mendapatkan apa yang dia kerjakan. Oh, sehari ongkosnya berapa? 100.000. Ya 100.000. Enggak lebih dari itu. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia kerjakan, yang dia usahakan itu. Baik di dunia ataupun di akhirat nanti, Pak. Salat, pahalanya berapa? Ya itu aja. Itu rizki minimal. Yang kedua, orang dapat rizki itu, Pak, yang mendapatkan yang dia janjikan oleh Allah, ditambah lagi oleh Allah. Kenapa? Bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian itu bersyukur kepada aku, kata Allah, aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tapi kalian kalau tidak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Kadang-kadang, Pak, kita melihat tetangga kita, teman kita, kayaknya kerjanya itu tidak begitu capek, tidak begitu ngoyok. Tapi subhanallah kemakmurannya, rizkinya, nggak kalah dengan yang lain itu, Pak. Kenapa? Bersyukur. Oleh Allah ditambahkan. Seorang guru, seorang ustadz, bersyukur kepada Allah. Seorang pedagang, bersyukur kepada Allah. Seorang petani, bersyukur kepada Allah. Seorang pegawai, bersyukur kepada Allah. Mungkin jabatannya sama, tapi oleh Allah diberikan nilai plus yang nanti mencukupi terhadap kebutuhannya. Sama-sama gajinya 10 juta umumnya, Pak, ya. Yang satu, na'udzubillah, punya musibah begini, habis 20 juta, nggak cukup sudah. Yang bersyukur, nggak kena apa-apa, cuma untuk biaya hidup saja. Masih kalong, masih lebih, berapa? 7 juta, cuma habis 3 juta. Sama hasilnya 10 juta, tapi kehidupannya itu berbeda. Kenapa? Bersyukur. Syukur. Syukur bil qalbi, dengan hati, alhamdulillah ya Allah, dia beri nikmat kepadaku ya Allah. Diberi hidup ya Allah. Saya sudah dari rumah sakit ya Allah 5 hari ya Allah. Oleh Allah diberi hidup, diberi sehat lagi, ketemu dengan jamaah di Kemayoran, alhamdulillah. Oleh Allah ditambahkan nikmatnya. Semoga sehat walafiat, amin. Tidak sakit lagi, amin. Amin ya Rabbal. La in syakartum la azidannakum. Ini hati, Pak. Bu, jenengan kasih belanja oleh suaminya, diterima, hatinya bersyukur atau dongkol, Bu? Syukur, alhamdulillah. Inilah ibu-ibu teladan kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Terima dulu, Bu. Alhamdulillah, Mas, jenengan sudah ngasih belanja ke saya. Terima dahulu. Soal nggak cukup, ngomong di lain kesempatan, Mas. Iki gak cukup, Mas. Bukan nggak boleh ngomong, tapi jangan ditolak. Sak menit tok.
Gak tahu enggak, tempe berapa sekarang ini? Itu enggak bersyukur namanya. Terima dulu, terima kasih Mas, jangan sudah ngasih belanja sekian Mas. Terima kasih Mas. Dari hati yang ikhlas Pak, Bu. Nah, lain kesempatan, kok ditanya, Dik, dari dulu kok tempe, tahu, terus gak ganti-ganti. Gak cukup beli yang lain Mas. Gini apa nggih? Syukur bil qalbi, syukur bil qauli dengan ucapan kita alhamdulillah. Dengan hati yang ikhlas, ya Allah alhamdulillah, jangan kasih nikmat kepadaku ya Allah, diberikan kesehatan kepadaku ya Allah. Jika tidak engkau sehatkan ya Allah, enggak bisa ngaji ya Allah. Syukur dengan hati yang benar Pak. Gini apa nggih? Syukur bil fi'li dengan perbuatan. Ya Allah kasih nikmat, bagi kepada sesama, sedekah kepada yang lain. Jangan nunggu kayanya Pak, sedekah itu Pak. Kalau jangan nunggu kayanya, setelah kaya pelit. Ya Pak ya. Sudahlah, kita diberi oleh Allah, sedekahkan sesuai dengan kemampuan kita. Sedekah sama-sama 10.000, beda Pak nilainya Pak. 10.000 orang yang penghasilannya sehari cuma 50.000, sedekah 10.000, wah besar itu Pak. Dengan sedekah sama 10.000 tapi nilainya berapa? Hasilnya sehari 1 juta. Beda, nggih napa nggih? Beda itu, walaupun sama-sama 10.000 dari orang yang hasilnya sehari 50.000 dengan 1 juta itu beda. Nilainya, pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur bil fi'li menggunakan nikmat Allah di jalan Allah. Ittaqullah, dengan takwa kita akan diberikan makhraja. Rizki yang tanpa dihitung. Yang ketiga Pak, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jenengan Pak kadang-kadang melihat kiai-kiai sepuh, kayaknya enggak ada pekerjaannya, tapi mobilnya mewah. Rumahnya bagus. Oleh ndi ku? Ya itulah min haitsu la yahtasib Pak. Saya dahulu waktu mondok di Sidogiri. Kiai saya Kiai Hasani Pak. Beliau itu dikenal begitu sufi Pak. Gak mau nemui santrinya, gak mau nerima wali santri, gak mau Pak. Jenengan kalau santri baru di Sidogiri itu Pak, Allah maghfir lahu Kiai Hasani, gak akan kenal. Belanja ke pasar ngempit Pak, bawa belanjaan. Kayak orang-orang biasa itu Pak. Tapi subhanallah, oleh Allah diberikan kecukupan semuanya. Diberikan kecukupan semuanya Pak, alhamdulillah. Dari mana? Wallahu a'lam bis-shawab. Itu namanya tuh wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oleh Allah diberikan rezeki yang tanpa dihitung. Itulah takwa Pak. Siapa saja takwa itu Pak. Baik itu petani, pedagang, pegawai, bertakwa, oleh Allah akan diberikan rezeki yang tanpa dihitung-hitung. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ini mahalus syahidnya. Wabtaghu, dan carilah olehmu al-wasilata ilaihi, kepada Allah. Al-wasilata itu ada beberapa makna Pak. Ada adratul ulia fil jannah, derajat yang mulia di sorga nanti. Amin ya rabbal. Semoga semua kita masuk surga, amin. Ahlul jannah, amin. Surga firdaus, amin. Selamat dari siksa neraka, amin ya rabbal. Mendapatkan wasilah darajatul ulia fil jannah, amin ya rabbal. Juga al-wasilah, kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, bimakna yaitu perantara. Wasilah itu perantara. Apa wasilahnya ini? Apa perantaranya ini? Ini sudah bahasa kita Pak. Tawassul, wasilah, ini perantara. Wabtaghu ilaihil wasilah.
Wajahidu, dan berjihadlah kamu. Jihadlah kamu. Fi sabilihi, di jalan Allah. Jihad fi sabilillah, bukan fi sabilis syaitan. Jihad itu Pak tidak berarti perang, Pak.